Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Ricky Lopo. Saya akan share video tentang defect kopi green beans. Defect ini akan mempengaruhi cita rasa kopi saat diminum. Nah, kali ini defect yang akan kita bahas adalah kopi green beans yang memutih atau floater, atau bahasa lapangannya itu blare. Jadi harusnya kopi ini bagus, tapi setelah diproses itu jadi bisa ada defect, terjadi defect. Defect itu artinya cacat ya, cacat atau kopi yang rusak. Nah, gimana defect putih ini, floater, apa penyebab dan dampaknya? Oke, kita langsung aja kita liatin green beans ya. Nah guys, ini tampilan green beans kopi. Kenapa green beans sih namanya? Ya karena biji kopi sebelum di roasting ini sudah tahap bahan baku kopi, biji kopi yang setengah jadi ya. Dia warnanya seperti ini, green. Kalau aslinya ini memang lebih hijau ya. Nah, dari sini terlihat bagus, tapi sebenarnya itu ada yang kurang bagus ya. Nah, mana yang kurang bagus? Ini salah satu defect. Oh, ini saya pakai kawat ini untuk memperlihatkan. Ini defect sebenarnya. Nah, kalau ini kan bagus nih, udah dipilih, udah disortir. Tapi setelah sortir dia muncul defect yang memutih seperti ini. Nah, ini nih sudah termasuk cacat. Mengapa bisa seperti ini? Ini akibat dari proses jemur yang belum maksimal dan proses penyimpanan green beans kopi yang tidak baik. Nah, ini dia. Ini awalnya memang sebenarnya seperti ini nih bijinya ya, masih bagus seperti ini, green beans. Tapi karena disimpan tidak baik, itu akan berubah lama-kelamaan putih seperti ini. Ini harus diriset lebih dalam kenapa bisa seperti ini. Tapi dari yang saya pelajari, di dalam ini itu sebenarnya ada mikroorganisme, atau mungkin lebih tepatnya jamur yang menyerang pada bagian green beans. Nah, ini dia. Saya perjelas lagi satu-satu ya. Nah, ini green beans yang masih bagus. Penyebabnya apa sih? Yang pertama, saat huler, tepatnya huler kering, gabah yang dijemur itu belum maksimal kadar air sampai 11 atau 12%. Sehingga saat dihuling, kopi ini akan bergesekan dengan pisau atau dinding tabung huler itu. Sehingga kadar air yang tinggi akan menyebabkan cacat sedikit pada bagian surface beans yang ini. Nah, sehingga dia agak terbuka sedikit, tapi kadar air tetap tinggi. Nah, yang itu nanti semakin lama kopi ini akan diserang jamur, karena kadar air yang tinggi itu yang 13 atau 15% itu memungkinkan jamur untuk bisa berkembang biak. Karena pada dasarnya jamur atau mikroorganisme lain akan berkembang biak ketika kadar air di dalam satu benda tersebut. Nah, awalnya seperti ini bagus, terlihat ini kelihatan green beans. Atau kedua, disebabkan karena penyimpanan green beans itu tidak baik. Maksudnya tidak baik itu disebabkan karena pertama, mungkin packagingnya tidak menggunakan plastik yang bisa menghalang kelembapan. Faktor utama dari
pergudangan adalah kelembapan gudang itu sendiri, kelembapan tempat penyimpanan. Ketika green beans disimpan tidak menggunakan plastik, kemudian area penyimpanan lembab, maka akan mempengaruhi kadar air yang tadinya sudah 11 atau 12% naik ke 13, 14, 15. Ketika naik ke kadar air 14-15, memungkinkan mikroorganisme seperti jamur untuk bisa berkembang biak. Ini terlihat sebenarnya udah ada bibit putih di sini. Yang ini kan ada di tipis di pinggir-pinggirnya putih. Nah, kemudian kalau kita biarkan terus-menerus, nanti akan berubah lebih parah lagi. Nah, ini dia. Semakin banyak bintik-bintik putihnya yang ini. Semakin banyak bintik-bintik putihnya. Ini saya zoom lah. Oh. Nih. Pinggir-pinggirnya ini kan kelihatan nih. Putih. Bukan yang ini ya. Ini kulit ari yang banyak ini. Tapi yang di bagian green beans-nya ini yang ini dia. Tadinya yang masih hijau merata semua mulai berbintik putih. Ini sebenarnya sudah berkembang biak jamurnya, mikroorganismenya putih-putih. Nanti kalau diteruskan lagi, dia akan terus berkembang lagi. Dia akan berkembang lagi. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Semakin jelas putihnya. Nah, ini semakin jelas ya, dibandingkan yang awal tadi. Saya lihatin ini tuh, ini. Nah, makin lama lagi kita lihatin lagi ya. Nah, ini dia. Oh, ini sudah putih sekali nih. Kalau dibandingin sama yang bagus tadi, ini dia. Tuh, jelas kan perbedaannya. Nah, ini dia. Ini yang baik tadi, yang di awal yang udah ada bibit-bibitnya. Ini sudah memutih. Terus jika dilanjutkan lagi, nah ini dia. Endingnya seperti ini. Endingnya seperti ini. Wah, ini putih semua. Nah, jika dibandingkan sama yang di awal tadi adalah ini. Jelas kan perbedaannya? Nah, ini namanya sudah Blair Lotter. Perbedaannya jelas sekali saat green bean sebelum roasting. Perbedaan dari warna yang putih dan hijau. Kemudian jika ini ditimbang, ini akan lebih ringan. Jadi isi dari green bean itu mungkin seperti karbohidratnya dan yang lain-lainnya itu sudah habis dimakan oleh mikroorganisme yang membuat putih ini. Sedangkan ini masih padat, jadi kepadatan density-nya itu akan berbeda. Kemudian dari bentuk strukturnya, fisiknya, ini akan lebih besar daripada yang baik, yang green bean ini. Nah, tampak jelas perbedaannya. Wah. Nanti jika di roasting yang dua ini, nah itu warna coklatnya, warna medium, light atau darknya itu sama. Jadi roaster itu harus misahin, harus dipilihin. Hanya saja nanti akan ketahuan ketika saat diminum nih, taste-nya, rasanya akan jauh sangat berbeda. Jadi
Sebelum roasting itu sebenarnya resiko saat penyimpanan green beans itu ada. Nah, tapi bisa dicegah melalui cara-cara untuk tidak dapat resiko tersebut. Jadi sebenarnya defek green beans yang putih itu disebabkan oleh, pertama, saat penjemuran, saat hulling, penjemuran itu belum maksimal, terkhususnya hulling basah. Jadi saat penjemuran belum maksimal tapi sudah dihuling, atau saat penjemuran green beans belum maksimal, belum sampai 11-12%, itu sudah disimpan. Jadi kadar air masih tinggi, langsung disimpan. Jadi resiko untuk berkembang biaknya jamur atau mikroorganisme yang menyebabkan putih tersebut itu akan tinggi. Kedua, karena penyimpanan di ruang penyimpanan kelembapannya tinggi, kemudian tidak pakai plastik atau wadah yang menghalau meningkatnya kadar air si green beans, sehingga proses dari tadi hijau, kemudian bintik putih, dan sampai putih seluruhnya itu semakin cepat. Nah, cara mencegahnya seperti apa? Disimpan di tempat yang kering, dibungkus plastik yang tidak bisa menyerap kadar air atau kelembapan udara di sekitar. Kemudian ketika sudah terjadi seperti putih tersebut, coba dibuka, dijemur lagi di tempat panas sampai kadar air 11 atau 12%, kemudian disimpan lagi. Sebenarnya ketika kita sudah proses sampai green bean, kadar air sudah sampai standar 11-12%, kemudian kita simpan pakai plastik dengan ruang penyimpanan yang baik, itu bisa tahan bertahun-tahun. Biasanya green bean itu dikirim lama banget, berbulan-bulan di kontainer tersebut. Jadi target untuk kadar air itu sangat penting untuk menghindari resiko-resiko defek saat penyimpanan. Nah, rasa yang dihasilkan nanti adalah sudah jelas berbeda, karena kadar di dalam beans itu sudah berubah. Yang tadinya sudah padat, kemudian terkena warna putih jadi ringan, itu otomatis seperti karbohidrat dan zat yang lain akan berkurang, mengakibatkan cita rasa berkurang. Pertama, aroma tidak baik lagi, kemudian rasanya pasti flat. Artinya itu flat, tidak ada rasanya, kayak pahit gitu aja, kayak seperti rumput-rumput, kemudian rumput kering, jerami, itu flat, nggak ada seperti acidity, kemudian sweetnessnya, kemudian proteinnya itu berkurang jauh, bahkan tidak ada. Mungkin itu aja kawan-kawan yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Kita saling belajar, saling tukar pikiran. Jika ada masukan bisa kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.